Fenomena tentang kota gaib Saranjana akhirnya diangkat ke dalam layar lebar dan diproduksi oleh Dari Hati Films atau DHF Production. Diarahkan oleh Johansa Jumberan dan Rido Ivander Rama. DHF mengajak serta aktor muda dari berbagai kalangan dan main karakternya adalah Adinda Azani dan Betari Ayu. Wajah yang sangat familiar bagi kalian yang sering nonton FTV dan memang pernah juga terlibat di beberapa proyek film bergenre drama romance. Mengangkat cerita dan fenomena tentang kota gaib Saranjana di Pulau Kalimantan. Inilah yang gue rasakan setelah menonton film ini. Universe, let's talk about it. Kalian tuh bagus banget loh. Udah lama banget. Film dimulai dengan kondisi sebuah band terkenal di Jakarta yang manggung di salah satu wilayah Pulau Kalimantan. Band anak muda nan terkenal ini sayangnya punya masalah internal yang dari dulu belum beres. Sang vokalis, Sita, digambarkan sebagai karakter yang rumit, di mana dia harus berhadapan dengan egonya bersama rekan satu band, ditambah dia juga punya konflik dengan ibunya. Putri sang manajer harus berusaha keras menjaga situasi tetap kondusif agar personil ini tidak pecah. Namun suatu malam, Sita dikejutkan dengan sosok laki-laki berpakaian adat pengantin Kalimantan yang terus mengganggunya. Sampai akhirnya Sita dinyatakan hilang pada malam itu. Setelah melakukan pencarian dan tidak menemukan hasil, akhirnya ada pihak dari penyelenggara event tersebut yang menjelaskan jika fenomena hilangnya Sita bukanlah hal baru, melainkan Sita bisa jadi dibawa ke kota gaib Saranjana. Atas saran dari penyelenggara acara, mereka bertemu dengan salah seorang perempuan bernama Midah yang dulunya pernah kehilangan adik kecil ke kota tersebut. Dia menjelaskan jika eksistensi dan keberadaan kota gaib ini memang benar adanya guys. Dia juga menyarankan agar mereka ketemu sama orang pintar yang konon tahu cara untuk bisa masuk ke kota Saranjana ini. Karena berdasarkan cerita aslinya, hanya orang terpilih yang bisa masuk ke kota Saranjana. Artinya jika orang tersebut tidak terpilih, maka resiko berbahaya akan mereka tanggung demi bisa masuk ke wilayah gaib ini. Demi Sita, mereka akhirnya mau mengambil resiko tadi dengan menelusuri hutan rimba dan berakhir di pohon halau-halau yang disinyalir menjadi portal masuk ke kota Saranjana. Berhasilkah usaha mereka untuk membawa kembali Sita dari kota tersebut? Dan seperti apa penampakan sebenarnya dari kota gaib yang disinyalir memiliki peradaban yang lebih maju dari dunia nyata? Jawabannya bisa kamu temukan di bioskop di kotamu dan masih tayang reguler sampai video pembahasan ini tayang. Jadi kepada Sita itu kejadian gaib. Kota gaib gimana? Fenomena keberadaan kota gaib Saranjana emang udah ada sejak lama guys. Untuk masyarakat Kalimantan Selatan, hal ini sudah familiar banget di kalangan teman-teman kita di sana. Tapi untuk kamu yang tinggal di luar Kalimantan, eksistensi ini bisa jadi hanya sebagian orang saja yang mengetahuinya. Maka dari itu, production house Dari Hati Films mengangkat kisah dan fenomena keberadaan kota Saranjana ke dalam layar lebar. Selain dari beberapa para pemain yang ada di poster, mereka juga mengajak serta Gusti Gina yang mengaku pernah menjelajahi kota Saranjana tersebut dan kali ini dia berperan sebagai Midah. Apakah sudah memenuhi ekspektasi dari segala lini atau belum? Variabel ini tetap saja akan berakhir subjektif serta tergantung kepada selera dan pengalaman nontonnya masing-masing ya, Universe. Maka dari itu, buat kamu yang udah nonton film Saranjana dan ada orang asli Kalimantan yang tahu persis tentang keberadaan kota gaib ini, yuk kita sama-sama diskusi di kolom komentar ya. Saranjana secara benang merah memang punya runut cerita yang cukup jelas teman-teman. Punya alur cerita yang tergolong logis dan terarah bagi kalian yang benar-benar udah nonton film ini secara utuh. Bukan dari analogi singkat hasil menerjemahkan materi trailer. Dari segi penulisan, film ini punya daya tarik yang magis untuk elemen cerita. Mengangkat kisah dari cerita rakyat Kalimantan Selatan, tentunya elemen ini menjadi angin segar bagi perfilman Indonesia yang lebih didominasi dengan cerita dari rakyat di Pulau Jawa. Makanya kali ini giliran Pulau Kalimantan yang unjuk gigi di kancah horor misteri berbalut fiksi ilmiah. Beda banget kan dengan rilisan yang udah ada sebelumnya? Poin plus mereka ada di bagian ini salah satunya. Terus kita juga boleh banget kasih apresiasi kepada mereka yang berani mengangkat tema tersebut dengan mendatangkan visualisasi kota Saranjana berdasarkan apa yang pernah orang-orang lihat tentang kondisi kota gaib tersebut. Yang pastinya nggak cuma berdasarkan dari pengalaman satu orang saja, melainkan beberapa kepercayaan dari orang Kalimantannya langsung. Memang nggak bisa dibohongi juga kalau kualitas CGI mereka memang belum sesempurna Hollywood punya. Tapi jangan heran kalau ternyata gak selamanya sajian CGI dari Hollywood selama itu juga akan tetap bagus. Kemarin kita udah lihat salah satu contohnya kok. Makanya keberanian itulah yang membuat gue masih betah untuk nonton sampai abis nih film. Belum lagi tensi petualangan horor yang mereka sajikan juga udah menjelaskan kalau elemen horor mereka ada di momen petualangannya ini guys.
itu juga jadi satu lagi pembeda dari beberapa rilisan horor di Indonesia sebelum ini. Drama horor adventure yang tergolong jarang tampil di layar kaca kita beberapa tahun terakhir ini. Terakhir adalah hiburan mereka terhadap eksplorasi dari Saranjana yang mereview beberapa situasi dan kondisi yang menjelaskan kalau benar kota Saranjana itu merupakan sebuah kota maju dan peradaban yang lebih tentram daripada dunia nyata. Tertarik untuk ke sana? Ada dua kondisi guys. Dalam ceritanya, kalau kamu merupakan orang terpilih yang diambil untuk ikut ke Saranjana, maka kamu hanya perlu ngikutin sosok pengantin berpakaian adat yang kamu temui. Namun, untuk yang tidak terpilih, harus terlebih dahulu menemukan mandau dari tetua yang disinyalir menjadi alat bantu untuk bisa melindungi kamu dari mara bahaya, sekaligus menjadi alat bantu menuju portal masuk ke kota Saranjana tersebut. Kurang lebih opsi nomor 2 ya kayak gini teman-teman. Kalau ada yang salah atau kurang, silahkan tambah di kolom komentar ya. Oh ya, honorable mention untuk dialog dari para cast yang memakai bahasa asli daerah di sana teman-teman. Jadi kalian nantinya akan ngelihat gimana sesama orang Banjar ngobrol dengan logat dan bahasa daerahnya dalam film ini. Meski nggak seluruhnya, tapi beberapa masih ada yang digunakan kok. Terakhir, soundtrack dari Jeff Banjar yang apik banget, menggabungkan unsur lagu daerah dengan musik kekinian yang bisa diterima semua generasi saat ini. Tapi sayang bagi gue pribadi, film ini belum mengeksplorasi tentang Saranjana tersebut lebih luas lagi. Makanya jangan heran di bagian menuju akhir justru elemen yang disajikan cuma dikit doang, dan bisa jadi hal ini masih belum memuaskan untuk beberapa penonton. Selain itu, belum bisa full menghayati dan menikmati pemain lainnya. Hal yang bisa gue nikmati dari lakon dan akting mereka cuma Dinda Azani, Betari Ayu, dan Gusti Gina. Meski baru pertama kalinya ketemu sama Gusti Gina dalam film, harus diakui aktingnya cukup memuaskan. Opsional ya teman-teman, ini cuma soal selera dan POV terhadap lakon doang kok. Nah, ada juga nih transisi yang menurut gue agak riskan alias bahaya buat penonton. Jadi, spoiler sedikit buat kalian yang punya gejala suka muntah atau mual kalau ngelihat radiasi cahaya berlebih, apalagi di sini momennya terkesan ngagetin, disarankan untuk bawa obat deh abis nonton. Karena cara mereka menyajikan momen flashback yang sifatnya menjelaskan situasi, mereka memakai transisi yang cukup mengganggu sebenarnya. Selain itu, pada bagian dramatisasinya juga menurutku masih seperti situasi dalam FTV yang tayang di layar lebar, terutama di bagian akhir. Memang gak bisa dipungkiri kalau feel dan look-nya masih bisa menjurus ke sana. Bagian paling sakral yang menyimpulkan isi keseluruhan cerita ini justru diselesaikan dengan dramatisasi yang simpel, tapi bisa terkesan buru-buru. Pendapatku pribadi, mungkin benar, seharusnya film ini lebih menjurus ke arah drama science fiction daripada mengikut sertakan elemen horor dalam pencariannya. Opiniku ya. Jadi penonton lebih dapat eksplorasi tentang kota Saranjana yang lebih luas dan cakupan modernisasinya bisa lebih luas untuk diceritakan. Terakhir adalah modelan beberapa momen yang terkesan konyol jika divisualisasikan, serta ketegangan dari konflik yang di-build up secara tiba-tiba bahkan masih terasa belum maksimal. Menemukan mandau itu dan masuk ke kota Saranjana melewati portal. Overall, Saranjana masih bisa kalian nikmati dari segi petualangan para sahabat yang mencari vokalis kesayangannya di kota gaib. Meski masih menyisakan beberapa minus yang dijelaskan dari POV gue, tapi yang pasti genre dan elemen yang mereka pakai termasuk sayang untuk kalian lewati. Kenapa? Di tengah genre horor yang menampilkan cerita dan plot yang repetitif, mereka hadir dengan cerita rakyat yang dikemas dengan petualangan yang menyeramkan, dibalut dengan visualisasi kota gaib yang cukup mumpuni, serta teknis yang memang tipikal film banget. Masih tayang di bioskop dan silahkan ikuti petualangan mereka menuju kota Saranjana. Dan kembali lagi ke sini untuk membagi pengalaman kamu di kolom komentar ya Universe. Akhir kata terima kasih untuk yang sudah menonton pembahasan kali ini. Terima kasih untuk super thanks kalian dan terima kasih yang sudah bergabung di membership community. My name is Putra and Bang Eka has to sign out and until next time.